Kita tinggalkan kontroversi yang sedang terjadi di Universitas Gadjah Mada, satu universitas yang tertua di Indonesia. Ya, kita tunggu saja para guru besar itu speak up, kemudian mengulangi apa yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu jelang Pilpres. Itu guru besar seperti mendekretkan moral calling, gitu ya. Ya, kita tunggu moral calling Dewan Guru Besar UGM jilid kedua, gitu ya. Nah, ini kita beralih ke Danantara, di mana ada berita yang cukup menghebohkan, yaitu mundurnya Mr. Ray Dalio dari posisi advisor Danantara, ya. Ini pria yang sudah sangat senior dari Amerika, usianya sekitar 76 apa 79 tahun, gitu ya. Nah, ini Bloomberg yang menulis bahwa Dalio want to join Danantara, begitu ya. Nah, kemudian netizen berspekulasi apa yang menyebabkan Mr. Dalio itu mundur dari Danantara, meskipun ini dibantah oleh pemerintah. Barangkali tulisan Mr. Dalio ini bisa menjadi semacam petunjuk kenapa Mr. Dalio want to join, ya, will not to join, gitu ya, Danantara. Jadi ya ini apa namanya, sebenarnya apa yang dia tulis itu sebagai satu sikap rasional saja sebagai pelaku ekonomi, ya. Dia menulis it is acceptable to use your personal influence to help someone get job. Jadi itu tidak bisa diterima kalau Anda menggunakan pengaruh pribadi Anda untuk menolong seseorang mendapatkan pekerjaan. Ini menurut Mr. Dalio ini tidak bisa diterima. Itu dia mengawali tulisan seperti itu, kemudian mengakhiri dengan it is an insidious form of corruption and it must not be tolerated, gitu ya. Itu satu bentuk yang merusak dari korupsi dan itu tidak bisa ditoleransi, kira-kira seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan mundurnya Danantara, gitu ya? Ya, kita bisa melihat bahwa ya silahkan dicari sendiri jajaran komisaris yang itu tidak menunjukkan meritokrasi. Ini yang disebut Mr. Dalio itu sebagai yang merusak meritokrasi. Itu ya hal-hal seperti itu. To put someone not based on profesionalitas, tetapi lebih didasarkan pada kedekatan. Ini yang tidak bisa ditoleransi menurut menurut Ray Dalio, gitu ya. Nah, kalau toh dihubung-hubungkan antara peristiwa Dalio ini dengan yang sedang terjadi di UGM ini apa, gitu ya, yaitu penggunaan nalar atau rasio, gitu ya. Saya memperoleh istilah RATEX, Rational Expectation, itu dari Dr. Lukman Hakim, Ketua IC Solo, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Jadi dalam ilmu ekonomi ini menurut beliau itu ada istilah yang namanya RATEX, ya, Rational Expectation. Rational Expectation, jadi ekspektasi rasional. Nah, ini dalam ilmu ini
dengan menggunakan resource sumber-sumber data yang ada, kemudian diprediksikan secara rasional. Ini RATEX. Maka menjadi logis ketika Ray Dalio itu melihat data-data misalnya para komisaris di BUMN itu apakah penempatannya berdasarkan meritokrasi atau tadi berdasarkan personal influence ini. Tadi kalau benar dugaan bahwa penempatan komisaris itu berdasarkan kedekatan, maka ini akan mencederai meritokrasi, begitu ya. Nah, Mr. Dalio ini juga tidak kaleng-kaleng. Ini dianggap mampu memprediksi suatu bangsa itu, suatu negara itu akan fail atau succeed itu secara ekonomi itu bisa diprediksi berdasarkan indikator-indikator atau faktor-faktor yang bisa dipelajari. Nah, ini RATEX. Dia mengekspektasikan berdasarkan data-data yang ada. Maka apakah kesimpulannya dia kemudian mundur itu based on RATEX? Ya barangkali iya. Nah, sementara yang terjadi di UGM itu ya saya kira di UGM sendiri juga ada istilah RATEX gitu ya, karena di sana juga ada fakultas ekonomi ya. Cuma RATEX ini belum ditunjukkan oleh Dewan Guru Besar yang itu masyarakat menunggu-nunggu sikap rasional dari Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Jangan sampai institusi besar yang sangat menjunjung tinggi intelektualitas, rasionalitas itu kemudian justru bertindak tidak rasional. Salam konstitusi.